Ini lebih dari 1.000 pasukan goib yang Bunda masukkan ke dalam pusakanya yang Jaing Rana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi bersama saya di program Aheng. Aheng kita kali ini istimewa ya, karena saya sekarang sedang berada di rumahnya Teh Dewi. Assalamualaikum Teh Dewi, sampurasun. Sehat? Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat ya. Nah, di sini kita tentu akan membahas sesuatu yang aheng ya, yang aneh. Dan tentu ini menjadi hal yang menarik ketika saya mencari informasi. Teh Dewi ini punya sebuah pusaka yang sangat sakti, Teh ya. Iya. Nah, Teh Dewi juga ini di Sumedang sudah terkenal ya, apalagi di Jakarta juga sudah pada mengenal Teh Dewi. Dan bahkan pusaka ini pernah tayang juga di program nasional ya, di Ganjil Misteri. Iya, Nah, Ganjil Misteri ya. pernah tayang juga di situ. Iya, betul. Nah, ini pusakanya yang mana Teh? Yang ini? Oh, yang ini ya? Iya. Oh. Iya, yang dinamakan pusakanya yang Jaing Rana ya. Yang Jaing Rana. Dan pemiliknya itu Mama Tubagus Mustafa ya. Jadi dulunya ini sosok beliau itu seseorang yang sangat sakti ya, yang dimana tokoh juga ya, dan luar biasa orang yang mempunyai keilmuan tingkat tinggi. Keilmuan tingkat tinggi. Iya, keilmuan putih begitu ya. Iya. Sebelum nanti kita membahas apa sih kesaktian dari apa saja, tentunya mungkin banyak kita, bukan mungkin lagi, pasti banyak kesaktiannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kok bisa Teteh punya pusaka yang satu ini Teh? Ya, ini diturun menurun ya dari kakek sendiri, yang dimana kakek itu yang bernama Raden Haji Yusuf memberikan ini kepada cucunya. Nah, itu cucunya ke saya begitu ininya ya, ke yang lain enggak. Karena mungkin kakeknya itu melihat bahwa cucunya yang satu ini beda dari yang lain. Hobinya itu seperti menerawang atau mengeksplor tempat-tempat yang angker. Dulu waktu kecil ya. Oh, dari kecil sudah seperti itu Teh? Jadi mungkin si kakeknya ini melihat di antara cucunya yang lain yang ini nih, yang beda dari yang lain. Jadi langsung dari kakek ke cucu, bukan ke anaknya dulu ya, langsung ke teteh ya? Iya, bahkan anaknya enggak ada yang dikasih. Langsung ke teteh ya. Nah, selanjutnya nih Teh, boleh dibuka mungkin ya, boleh dilihat? Boleh. Boleh ya. Oke, sekarang kita lihat ya, seperti apa pusakanya, apakah apa sih bedog gitu? Oh, ini seperti apa sih, kujang? Oh, gitu kujang ya, kujang deh. Pusakanya. Assalamualaikum. Nah, ini kujang ya, berutuh kujang. Nah, ini ya pusakanya, bisa dilihat. Ini pusakanya berbentuk kujang ya. Iya, betul. Si lubang itu ada tiga. Ini sudah masuk ke Ganjil Misteri ya. Bahkan Cina, Thailand, Hong Kong itu orang-orang yang mempunyai bisnis besar itu memakai keilmuan pengasihan tingkat tinggi yang Bunda biasa gunakan ini, pusaka ini untuk menetralkan aura-aura negatif yang ada di energi pasien Bunda begitu. Oke. Nah, Bun, punten saya potong nih. Iya. Si pusaka ini kenapa dinamai Eyang Jaing Rana nih? Ya mungkin dulunya ya, kenapa ini kodamnya ini bernama Eyang Jaing Rana, dia ini dulunya sosok seorang pendekar sakti atau prajurit sakti ya, yang dimana yang mempunyainya itu Mama Tubagus Mustafa, seperti kisah sejarahnya Prabu Angkawijaya yang mempunyai prajurit Mbah Jaya Perkasa yang sakti. Oh iya, betul. Nah, dia ini mempunyai pusaka ini. Dulunya itu peperangan dia bawa ini agar terhindar dari energi mara bahaya ya. Kalau dulu kan rawan-rawannya zaman Belanda tuh. Nah, ketika bawa ini akan bisa tidak akan tembus peluru. Kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin ya Bunda gunakan untuk melawan pesaing-pesaing bisnis ya, yang dimana yang datang ke Bunda ini menginginkan bisnisnya itu ada di dalam kemajuan dan terus naik daun ya, karena kan persaingan di Jakarta, di ibu kota Jakarta itu persaingannya sangat ketat ya.
banyak sekali orang licik, orang-orang yang menggunakan keilmuan black magic untuk meruntuhkan lawan. Oh, banyak juga yang seperti itu. Banyak banget ya. Jadi pasti para pembisnis besar itu membutuhkan para ahli spiritual seperti kita begini. Salah satunya dengan ketika untuk apa ya bahasanya menangkal lah atau menangkis itu salah satunya dengan pusaka ini, Bu. Iya, jadi kita menggunakan pusaka ini, kita ritual dulu terlebih dahulu ya. Kita berdoa dan tanda penghormatan kepada leluhur kita ya, yang sakti kita hadorotkan yang utama itu. Dan yang kedua, Bunda ini selalu dapat ilafat secara instan ya. Jadi langsung begitu. Tiba-tiba si pasiennya ini energinya buruk dikarenakan perbuatannya sendiri, banyak karma begitu ya. Banyak menyakiti perasaan laki-laki ataupun di dalam bisnis seseorang yang datang ke Bunda ini melakukan tindakan kelicikan. Maka dari itu perusahaannya ini tidak berkembang. Nah, kita gunakan pusaka ini untuk menetralkan energi pikiran ataupun hatinya yang kotor gitu agar menjadi energinya lebih positif dan tenang. Oke. Jadi ini sangat bagus sekali. Jadi membuat kita itu menjadi lebih tenang, lebih positif seperti itu ya, bukan sebaliknya justru ya. Bukan. Jadi orang-orang yang datang ke Bunda ini sebenarnya mafia semua. Orang-orang yang mempunyai ambisi yang kuat, mempunyai keserakahan yang tinggi ya, terutama itu, dan mempunyai keinginannya ini bisa menghalalkan segala cara. Akhirnya tindakan mereka itulah yang membuat si pekerjaan atau bisnisnya itu hancur. Jadi bukan karena ada orang ketiga yang iri ya, kebanyakan kan menuduh ya, ada santet atau guna-guna. Nah itu kebanyakan karena tindakan di masa lalunya dia itu selalu seperti itu. Berarti bisa dari tindakan kita sendiri, Bu? Iya, jadi energi pengasihan atau energi pusaka ini bisa menyadarkan dengan seketika, merenungi. Ya, jadi bagusnya itu dia ini langsung, oh iya, jadi ada tingkatan kesadaran begitu, kesadaran yang lebih tinggi. Oh, jadi, tapi bisa juga, Bun, misalkan ketika ada seseorang yang diserang lah, disantet lah, dituduh dan lain sebagainya, bisa juga memakai pusaka yang satu ini. Oh bisa, selain itu ya, ini manfaatnya banyak ya, yang datang ke Bunda itu seperti orang yang kena guna-guna, kena santet, itu kita bersihkan, langsung kita tewaskan, kita bantai semua energi negatif yang ada di pasien Bunda dengan ritual. Nah itu aura baunya ini, si pusaka ini yang tadinya wangi begini akan berubah menjadi bau bangkai. Itu tandanya sudah bereaksi. Itu tandanya berarti aura si pasien Bunda ini sudah ternetralisirkan dan pindah baunya itu ke pusaka ini. Oke, sebagai tanda sudah ternetralisir. Iya. Oke. Ada cerita nggak, Bun? Boleh ceritakan atau tidak ini? Beberapa contoh diantaranya dan kasusnya yang pernah datang ke Bunda dan Bunda menggunakan pusaka yang satu ini. Banyak ya, kalau kebanyakan sih kasusnya itu kalau di Jakarta ya, banyak orang yang gila atau depresi dikarenakan dia ini dikirim sosok jin ya. Dan jin itu kan pintar membaca pikiran manusia ya. Akhirnya si seseorang di sini, pasien Bunda ini merasa bahwa dirinya ini sudah tidak bisa melakukan apa-apa, putus asa. Dan tidak fokus terhadap kehidupannya sendiri, tidak fokus juga terhadap rumah tangganya, hancur, keuangannya pun di sini menurun, bangkrut, semuanya hancur ya. Itu dikarenakan faktor orang iri, orang yang sirik, orang yang berbuat zolim kepada seseorang ini yang menginginkan melihat orang ini menderita, begitu. Jadi itu banyak yang begitu ya. Ketika kita netralkan, kita bersihkan, itu auranya pulih kembali, normal kembali. Dia mau semangatnya timbul lagi, energinya pulih normal kembali, tidak putus asa, percaya diri. Pokoknya semuanya berubah menjadi baik. Semuanya berubah menjadi baik. Iya. Jadi bisa baik untuk diri kita sendiri, kita berpikiran jelek misalkan kepada orang lain. Ya siapa tahu mungkin keburukan itu yang kita alami bisa berasal dari diri sendiri, Bun ya. Iya. Bisa juga dari orang lain. Bisa terdeteksi apakah ini dari diri sendiri atau itu memang pure dari orang ketiga lain, itu tidak bisa berbohong. Oke. Nah itu Bunda bisa tuh mendeteksi, ini mah
karena ulah dia sendiri misalkan, oh ini mah karena banyak ya kasus seperti orang lain tapi kita tidak menyebutkan nama atau inisial ya. Jadi seseorang sini ya mengundang Bunda ke Jakarta untuk untuk memberikan pelajaran kepada seseorang yang dimana uangnya ini dirampok. Iya, uang dolar ya. Padahal itu hanya rekayasa politik yang dimainkan oleh seseorang tersebut dikarenakan uangnya itu sudah habis. Dia gunakan sendiri. Dia belikan mobil mewah seperti mobil-mobil luar gitu ya, seperti mobil kalau luar itu Mercedes-Benz, mobil BMW, mewah lah ya. Mobil-mobil mewah. Akhirnya dia kelimpungan sendiri, bikinlah dia rekayasa sendiri ya. Dunia politik itu kan jahat ya, ngeri ya. Makanya dia ini mempermainkan ahli spiritual. Dia kira Bunda ini mau mengikuti langkah-langkahnya. Ternyata tidak ya. Dan Bunda mengatakan bahwa dalang semuanya itu adalah pasien Bunda sendiri. Ada juga yang begitu. Bahwa dia sendiri sebenarnya. Iya. Itu kok bisa ya kok? Seperti itu, Bun. Saktinya ya, karena mungkin ya ahli spiritual yang amanah itu tidak akan membohongi atau membodohi ya. Kita bergaul dengan penipu, kita tidak akan mengikuti alur penipu itu karena si pusaka ini kan tingkat positifnya tinggi. Maka dia ini akan memberikan tahu wejangan lewat batin. Nah ini Bun, levelnya Bun, ada nggak levelnya kesaktian dari pusaka ini? Misalkan apakah dia bisa memerintah atau menangkap jin-jin yang lain atau kodam-kodam lain atau seperti ya. apa Bun? Seperti memerintah para kodam jin ya, jin-jin yang tingkat tinggi ya, bisa Bunda perintah lewat pelantara pusaka ini ya untuk menakut-nakuti ya jiwanya seseorang agar jiwanya ini terguncangkan, susah tidur, trauma, banyak ketakutan tidak jelas, bahkan energinya akan tidak fokus terhadap kehidupannya sendiri. Ini Bunda gunakan dan Bunda juga bisa ritualkan itu hanya untuk orang-orang tertentu, orang-orang jahat, orang-orang zolim, orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap ilmunya. Nah itu seperti poinnya. Seperti yang datang nih masuk ke rumah tarot ya, ke rumah Bunda ini, dia ini licik, dia menggunakan keilmuannya untuk mengetes. Akhirnya Bunda tes balik begitu, Bunda kirim lagi energi jin yang ada di energi ini pusaka ini banyak loh penunggunya, jadi tidak satu. Oh, karena banyak juga jadi lebih kuat juga ya. Iya, ini lebih dari 1000 pasukan goib yang Bunda masukkan ke dalam pusakanya yang Jaeng Rana ini. Ada dari Ibu Ratu Segoro Kidul, Pantai Selatan ya. Ada dari Siliwangi juga, ada dari pasukan goib Ibu Nyimas itu yang ada di Subang? Nyi Subang Larang. Banyak pokoknya para leluhur karuhun yang Bunda doakan agar para goibnya itu, pasukannya itu ya, lebih dari 1000 ya yang masuk ke dalam pusaka ini ya. Bahkan para goibnya seperti jin ya, itu banyak sekali Bunda masukkan ya ke sini untuk memberikan pelajaran terhadap orang-orang yang goblok, yang kurang ajar ya, yang mau mengetes ya keilmuan Bunda, yang mau ini Bunda ini siapa sih, kan banyak orang yang kayak begitu ya, orang yang iseng, makanya Bunda iseng balik lagi. Oh, emang suka ada yang iseng Bunda? Oh banyak ya, jadi persaingan itu pasti ada ya, dari spiritual pasti persaingnya spiritual lagi. Bumbu-bumbunya lah itu mah ya. Jadi ada saja begitu orang-orang yang jahil, orang-orang yang zolim. Kalau Bunda kan tipe orang yang bodoh amat ya, nggak mau mengikuti langkah siapapun itu, yang penting Bunda sendiri aja. Bagaimana caranya agar bisa bekerja dengan baik dan energinya bisa menjadi ahli spiritual yang amanah. Tetap mungkin keamanahan perilaku baik itu yang lebih utama Bunda. Seperti yang tadi, ini tidak difokuskan untuk mencelakai orang lain yang tidak bersalah. Tidak seperti itu ya, tidak ya? Seperti itu. Ini tidak mencelakai orang lain yang tidak bersalah, tetapi goib ini akan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap ilmunya yang dia gunakan untuk memberikan pelajaran kepada, seperti Bunda begini ya, datang pasien dia punya ilmu, dia tes
dia uji. Nah itu kan tidak boleh, itu tidak sopan ya. Nah maka dari itu tanpa diperintah pun pasukan goib yang ada di rumah ini akan bergerak dengan cepat. Otomatis ya, entah itu si orang tersebutnya akan akan ada kecelakaan atau ada energi yang kurang baik yang akan dia dia rasakan gitu. Oke. Jadi inti nama kita ya ketika kepada siapapun, kepada bunda atau kepada siapalah, ya itikat baik ketika bertamu itu harus dijaga juga, bun ya. Iyalah, harus ada adab atau kesopanan yang harus dijaga. Ini kesopanannya sudah hilang, apalagi mau tes begitu ya. Kebanyakan yang ngetes sih. Ngetes ya. Tapi alhamdulillah masih bisa. Alhamdulillah tertangani. Ya, bisa tertangani dan akan berbalik segalanya yang dia lakukan kesini ini berbalik buruk. Ada yang seperti itu? Ada. Yang berbalik dan ada kabarnya ke bunda? Ada, langsung ada kabarnya. Bahkan ada juga yang meminta maaf. Sampai seperti di perjalanannya itu dia tiba-tiba mengalami kecelakaan, tertabrak truk di belakang. Nah itulah karena kejailannya mereka ya yang datang ke sini dengan niatan buruk. Padahal bunda kan enggak ya. Oh iya. Ini nanti di jalan kan, enggak kayak gitu kan? Tidak, ini kan tidak mempunyai niatan apa-apa. Yang datang ke sini bunda hanya dengan segini adanya ya memberikan arahan kepada pasien bunda. Ternyata ada juga yang gila pasiennya gitu. Nah, jadi sangat luar biasa bun ya, pusaka yang Jayang Rana ini. Jadi bisa bisa segalanya, tadi banyak sekali si kesaktiannya gitu, dan tentunya bagi mereka yang jahat, yang usil, yang apalah itu, yang zolim tentunya ke situ arahnya. Nah, terima kasih bunda sudah berkenan berbagi di Aheng. Suatu kehormatan bagi saya karena bunda ini ya sudah pada tahu lah di mana-mana di Jakarta nasional artis-artis banyak datang ke bunda untuk wasilah agar dilancarkan segala usahanya seperti itu. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bunda buat pemirsa Partivi di rumah. Bagi yang ingin bertemu bunda boleh datang ke Rumah Tarot ya? Iya bisa. Rumah Tarot di Sumedang tentunya, atau nanti boleh DM ke akun TikTok ya? Boleh disebutin? Ada Dewi Listian Aditya aja, Dewi LA ya. Dewi LA, nah itu boleh dikepoin ya di DM atau lain sebagainya. Terima yang kasih. Mau baca tarot juga bisa. Oh bisa, ya. Baca tarot juga bisa, saya juga pernah dibaca ya. Oke, sekali lagi hatur nuhun bunda, sehat selalu. Sama-sama. Untuk pemirsa Partivi, itu saja Aheng kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan Aheng hanya di Partivi Sumedang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.